Ar-Rahim hanya khusus siapa? Orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang menjalankan syariat Allah di dunia. Ini apa? Nama Allah Ar-Rahim. Ini khusus di akhirat. Kata Allah Azza wa Jalla, wa rahmati wasi'at kulla syai. Dan rahmatku, kasih sayangku sudah meliputi segala sesuatu. Ini rahmat Allah. Ini di dunia. Bagaimana kita tahu maksud Allah di dunia? Baca ayat wa rahmati fasa'aktubuha, maka aku akan menetapkannya. Akan menetapkannya di mana? Di akhirat. Untuk orang yang beriman, untuk orang yang bertakwa, untuk orang yang melaksanakan salat, menyakini terhadap hari akhir. Faham? Oleh kerana itu Sirin nama Ar-Rahman digabungkan sama apa ikhwani? Ada salah satu makhluk yang sudah meliputi segala makhluk yang lain. Apa? Arsy Allah. Arsy Allah. Sirin Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Faham? Sirin digabungkan sama apa? Al-Arsy. Anta tahu bagaimana Al-Arsy? Bagaimana luasannya arsy Allah Azza wa Jalla? Jika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Kursi Allah itu sudah meliputi semua langit dan semua bumi. Ada berapa bumi, berapa langit? Ada 7 bumi, ada 7 langit. Faham? 7 bumi, 7 langit yang lebih luas dari semuanya. Luas artinya luas apa? Artinya setiap bumi seperti satu lingkaran, faham? Bumi yang kedua akan sebelah, bukan di bawah, sebelah. Bumi yang ketiga sebelah. Bumi yang ketujuh sebelah. Faham? Ini akan jadi seperti sebuah bentuk lingkaran. Faham? Kemudian langit sebelah bumi, langit yang kedua sebelah. Faham? Semuanya akan satu. Lalu kursi Allah meliputi as-samawat wal ard. Kursi Allah itu apa tugasnya? Apa fungsi kursi? Kata Ibnu Abbas, mawdi'il qadamain. Ini tempatnya kaki Ar-Rahman subhanahu wa ta'ala. Laisa kamitslihi syai'. Tempatnya kaki Ar-Rahman. Baik. Al-Arsy. Ada salah satu asar yang sebagian ulama berkata ini diambil hukum marfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu al-ard dibandingkan langit seperti salah satu koin atau cincin yang dibuat di badan basir. Apa ukurannya? Halas dibandingkan badan basir? Tidak ada. Dan langit yang pertama dibandingkan langit yang kedua seperti, faham? Cincin ini yang dibuat di badan basir. Yang kedua juga bagian ketiga sampai ketujuh semua langit bagian berikutnya seperti apa? Cincin atau koin dibuat di badan basir. Dan semua langit, semua bumi dibandingkan kursi Ar-Rahman seperti cincin dibuat di badan basir. Dan kursi Ar-Rahman dibandingkan arsy Ar-Rahman. Faham? Al-Arsy Ar-Rahman kata ahlul ilmi ini sarirul mulk, ranjang kerajaan. Faham? Arsy Ar-Rahman atau kursi ini dibandingkan arsy seperti koin yang buat di badan pasir. Anta sudah bisa membayangkan bagaimana keluasannya arsy Ar-Rahman? Ketika kursi saja sudah meliputi langit dan bumi, apalagi arsy. Oleh kerana itu tidak ada salah satu makhluk yang bisa digabungkan sama sifat Ar-Rahman kecuali Al-Arsy. Oleh kerana itu Sirin jika Allah Azza wa Jalla menjelaskan Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa, ada salah satu sifat, ada salah satu makhluk. Sifat di sini apa? Ar-Rahman. Sifatul Rahmah. Di sini makhluk apa? Al-Arsy. Kerana tidak ada makhluk lebih agung seperti luas daripada arsy Ar-Rahman. Artinya arsy Ar-Rahman, di bawah arsy Ar-Rahman ada surga. Di bawah arsy Ar-Rahman langsung surga Firdaus. Surga Firdaus atabni apa? Arsy Allah Azza wa Jalla. Dan di bawah surga Firdaus semua surga-surga yang lain.
Faham ikhwani? Karena itu Ar-Rahman, salah satu sifat Allah Azza wa Jal, meliputi segala sesuatu. Karena rahmatnya, orang kafir bisa hidup. Orang kafir bisa melazati, menikmati dunia. Dia hidup dengan apa? Dengan rezeki Allah yang maha binasi. Faham? Tapi ini di dunia. Di antara rahmat Allah, Allah menurunkan kitab-kitabnya. Allah menjelaskan apa yang Allah mencintai, apa yang Allah membenci. Allah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami hanya mengutus engkau hanyalah sebagai apa? Kasih sayang kepada al-alamin. Al-alamin di sini bukan hanya manusia, al-alamin, semua makhluk. Sallallahu alaihi wasallam. Dan ini salah satu hal yang saya ingin sekali juga menjelaskannya. Sirah nabawiyah. Wallahi ya ikhwah. Tahu keagungan rahmatan lil alamin, Nabi sebagai rahmah, kasih sayang untuk semua makhluk. Engkau mustahil mengetahui ini kecuali ada salah satu muqaddimah. Engkau harus tahu bagaimana manusia hidup sebelum masa Nabi sampai masa Nabi. Bagaimana mereka hidup, bagaimana aturan mereka. Baik orang Farisia, orang Romawi, orang India. Ini salah satu kerajaan yang sangat besar pada masa Nabi SAW. Termasuk orang Arab. Jika engkau mengetahui bagaimana tata cara kehidupan orang Farisia, kemudian orang India, kemudian orang Romawi, dan kemudian orang Arab, engkau akan sangat mengagungkan, faham, Rasulullah SAW. Dan sangat meyakini bagaimana beliau sebagai rahmah untuk semua makhluk. Nabi, bi'asat Nabi SAW, utusan Nabi kepada manusia, salah satu bentuk rahmat siapa? Rahmat Allah. Salah satu bagian dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Faham ikhwani? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman untuk dunia, Ar-Rahim untuk akhirat.